tarik nafas, tiup gitu. Nah, tips ini jangan pernah dilakukan ketika kamu pakai masker. Kenapa? Audiens saya itu adalah manusia. Iya sih. Makanya saya nggak pernah bilang bahwa lagi belajar public speaking, anggap aja itu kresek, anggap aja itu sapi, anggap aja itu monyet. Saya nggak pernah ngajarin hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azkia Zahra di Boring, obrolan ringan tapi berkualitas. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu dosen di IAI Persis Bandung, yaitu adalah Kang Alan. Betul Kang? Halo. Halo semuanya. Betul. Nah, alhamdulillah makasih banyak Kang Alan udah menyempatkan hadir di podcast pertama kita gitu ya. Dan kita tuh melihat gitu ya para remaja sekarang, melihat kesuksesan Kang Alan yang Masya Allah luar biasa sekali. Pastinya juga ada sebuah proses yang sangat luar biasa juga ya. Dari kesuksesan ini, proses apa sih yang udah Kang Alan lewati? Jadi entah mungkin orang berpendapat apakah itu menjadi sebuah capaian atau kesuksesan atau enggak. Namun buat saya bahwa what is success? Success is journey gitu, bahwa sukses itu adalah sebuah perjalanan, bukan apa yang sekarang kita dapat, tapi step langkah-langkah kecil apa yang akhirnya membuat kita bisa melangkah sejauh ini. Iya, betul. Jadi entah mungkin orang berpendapat bahwa udah punya ini ya, udah sampai sini ya, tapi kalau saya sendiri mikir bahwa saya baru sampai sini ya. Oh gitu. Saya baru sampai sini ya, karena saya memikirkan step apa ya yang bisa saya lewati. Kalau udah dapat ini, saya harus ngejar step apa lagi ya. Jadi saya terus bertahap, step by step. Karir saya dimulai dari dunia broadcasting radio. Wah, keren banget ya. Ternyata berawalnya itu dari broadcasting radio ya, Kang. Tapi tentunya juga dari broadcasting radio itu, apa sih yang Kang Alan lakuin gitu di broadcasting itu? Oke. SAR itu di tahun 2010. Jadi ketika saya hijrah pindah ke Pajagalan, karena dulu saya di pesantren Ciganjur, kemudian saya pindah ke Pajagalan. Dari sana saya menemukan orang-orang yang juga belajar dunia broadcasting, yang mana dulu saya adalah pendengar radio. Yang kalau lagi belajar, saya dengerin radio sampai saya suatu hari berazam dalam diri bahwa suatu hari kayaknya saya pengen didengar banyak orang. Wah, keren banget. Oh, jadi berawalnya itu dari Kang Alan mendengarkan radio waktu belajar. Waktu belajar kayaknya seru banget ya bisa nemenin banyak orang di setiap, entah orang lagi belajar, lagi galau, pokoknya setiap malamnya itu kayak ngerasa ada yang nemenin. Jadi sampai suatu hari saya nunjuk, suatu hari saya akan banyak didengar orang. Ketika itu saya menemukan lagi Pajagalan ini orang-orang yang belajar di dunia broadcasting. Ada namanya waktu dulu tuh adalah DJ School RRI Bandung. Jadi sekolah siaran radio di RRI. Di mana itu Kang? Itu di RRI Bandung. Oh, di RRI Bandung. Yes, itu tuh ada sebuah komunitas yang mereka itu diajarkan untuk sekolah broadcasting. Oh, 2010 saya belajar di sana. Dari broadcasting gitu ya. Betul. Dan tadi Kia ngedengar bahwa Kang Alan tuh didengar gitu ya. Emangnya Kang Alan punya pengalaman yang tidak didengar atau seperti apa gitu? Jadi ya, sorry dah. Jadi kalau misalkan berpikir bahwa orang-orang melihat Alan sekarang tuh udah banyak diundang di mana-mana gitu, untuk seminar, untuk training dan sebagainya, MC dan yang lainnya gitu ya Kang. Yes, kalau dulu adalah saya sosok orang yang apa ya, bisa terbilang adalah sebuah kumpulan orang-orang yang terbuang gitu. Waduh. Memang salah saya sendiri sebetulnya kenapa gitu ya. Emang kesalahannya? Orang-orang pintar kan kalau ngomong didengar ya. Iya. Karena saya anaknya Badung, pang bandel lah gitu ya. Orang-orang yang selalu di setiap sesi semester itu selalu ranking 2 di akhir. Ya Allah. Jadi kalau dari 25 nih. Iya. Saya ke 24. Allahu Akbar kan. Bisa-bisanya. Dan dari situ ternyata gimana Kang? Ya dari situ saya berpikir bahwa ternyata senangnya jadi orang yang bisa didengerin dan sebagainya. Benar-benar. Makanya banyak hal yang ingin saya sampaikan tapi suara saya dibungkam. Banyak hal yang ingin saya aspirasikan tapi kegiatan aktivitas saya selalu dihentikan karena ya mungkin tadi
karena orang sudah tidak trust, karena saya bandel. Lingkungan ya jadi. Karena lingkungannya Alan apa sih ngomong apa dan lain sebagainya. Karena orang lain karena orang lain tidak percaya, maka aktivitas-aktivitas saya itu dijegal, saya dibungkam. Berarti yang paling utama tuh kita harus memilih sebuah lingkungan yang baik gitu ya Kang. Dari situlah akhirnya saya hijrah, kemudian saya menemukan lingkungan yang suportif. Dari situlah kayaknya ini deh saatnya saya harus berubah supaya pertama saya memang gak bandel. Akhirnya saya jadi paham bukan bandel. Iya, tapi anak-anak nakal itu hanya butuh ruang untuk didengar, untuk berekspresi. Betul sekali. Tinggal mau nggak ngasih ruang itu. Nah, ketika saya pindah, saya diberikan kesempatan ruang itu. Ruang-ruang untuk didengar dan juga berekspresi ya Kang Alan. Betul. Ya. Insya Allah luar biasa. Dan mendengar gitu ya, Kang Alan sekarang udah banyak juga kayak job MC, seminar dan yang lainnya. Nah kita berarti ke public speaking gitu ya. Kadang kita tuh penasaran gitu, kayak ngomong di depan tuh suka deg-degan dan juga kadang ngomong di depan tuh bingung kata-kata. Bahkan ngomong di depan tuh jadi nervous. Bener gak teman-teman? Iya. Bener banget. Jadi waktu di depan tuh gimana sih caranya kita tuh biar gak nervous gitu waktu di depan? Oke. Berbicara mengenai deg-degan, bahwa ada dua hal fun fact yang ya mau tidak mau ini harus diterima. Pertama adalah deg-degan itu tidak bisa dihilangkan. Karena hidup ya. Kalau kamu udah deg-degan dihilangkan, kamu die gitu lah. Kalau Kia udah gak deg-degan lagi mati dong. Iya, benar. Ya pertama adalah rasa nervous, rasa deg-degan itu akan selalu ada. Betul. Nah bedanya apa dengan orang-orang profesional? Iya. Orang-orang profesional itu menyalurkan rasa deg-degannya. Gimana nih cara menyalurkan rasa deg-degannya itu Kang? Pertama adalah cari faktor apa yang membuat kita deg-degan. Iya, faktor berarti ya. Oke, deg-degan itu banyak. Setiap orang tuh personalnya beda-beda loh. Oh gitu. Ada yang memang kurang jam terbang, Oh. ada yang emang nggak tahu tekniknya, ada yang emang ternyata masalahnya di psikologis atau di persepsi, gitu ya. Maka harus dibenahi satu-satu. Cari tahu apa yang menyebabkan kamu itu deg-degan. Pertama misalkan karena kurang persiapan. Berarti kalau persiapannya kurang ya pasti. Kurang ya deg-degan. Kalau persiapannya maksimal? Pasti enggak gitu. Pasti enggak. Iya sih benar juga sih. Kedua adalah jam terbang. Ya aku karena nggak terbiasa Kak deg-degannya. Kalau terbiasa deg-degan nggak kamu melakukan hal apapun? Enggak, pede aja. Berarti Iya. kejawab kan? Benar. Supaya nggak deg-degan apa? Cari apa yang faktornya gitu. Faktor deg-degan. Daripada deg-degan itu apa? deg-degan. Yang kedua adalah yang harus dipahami, deg-degan itu sebagai alarm, tau gak? Nervous kok bisa itu jadi alarm? Sebagai alarm gini, kalau orang deg-degan biasanya ya, berarti ada persiapan yang belum tuntas. Iya benar. Yes, penguasaan materi. Iya. Karena memang kita nggak rajin belajarnya. Kedua, skill kita memang kurang. Ya berarti kan harus terus diasah, ya nggak? Betul. Dan terakhir adalah sebuah alarm anugerah dari Allah bahwa banyak hal yang seolah-olah kita bisa lakukan semuanya oleh diri kita. Ya, padahal gitu ya. Padahal ada peran Allah di situ. Betul sekali. Berarti semuanya itu about proses ya. Jadi gimana sih caranya kita itu bisa menikmati proses itu. Betul. Deg-degannya juga pasti hilang kalau kitanya emang membuat sebuah persiapan gitu ya Kang. Deg-degannya kan selalu ada, sampai saat ini pun juga saya masih deg-degan. Oh, Bedanya adalah hal apa yang membuat saya deg-degan? Hal apa tuh Kang yang Kesiangan bisa? misalkan. Oh, iya. Wah, kesiangan banget, wah panik, wah aku deg-degan. Padahal banget. acaranya udah mulai gitu ya. Oh iya benar sih. Panitia udah, Kang di mana, Kang di mana? Ya, udah banyak banget notif Gila, gitu ya. Itu deg-degan banget. Iya pasti Berarti benar-benar. kan harusnya saya datang lebih awal ya enggak? Iya, benar. Oke, itu supaya bikin saya nggak deg-degan. Kedua adalah salah kostum. Salah kostum bisa buat deg-degan juga. Iyalah. Oh iya Gitu. sih benar. Tiba-tiba acaranya itu adalah Kang wajib acaranya itu karena Islami. Tiba-tiba saya setelannya kayak kemeja santai. Salah kostum nih. Dari situ ada muncul deg-degan juga ya. Muncul deg-degan. Maka biasanya kalau orang-orang profesional itu mereka well preparation. Apa misalkan kalau misalkan mau show nih kemana, Iya. makanya di mobil itu udah disiapin bajunya. Ini baju untuk formal, semi formal, nanti baju untuk misalkan acara religi, Iya, benar-benar. sepatu juga udah disiapin. Maka kalau kita well preparation, itu kita pede, maka nanti akan timbul nih rasa deg-degan, nggak pedenya karena apa deg-degan? Iya. Nervous nih. Kita tahu, oh oke, nervousnya karena ini, karena itu udah persiapan. Dan Nah, juga udah pede gitu ya.
Udah pede. Betul sekali. Berarti kayak awalnya tuh pede itu berawal dari well preparation kita gitu ya. Persiapan kita. Pede itu sama dengan siap. Orang-orang siap pasti percaya diri. Supaya percaya diri berarti kita harus Persiapan. Wah, keren banget sih. Terus ya, Kang Alan, Kia tuh kalau misalnya kayak di depan suka kadang juga padahal Kia tuh udah excited gitu ya misalnya. Kayak, "Hai guys," gini kan, kayak gimana ke mereka. Tapi kadang tuh mereka tuh enggak respon, kayak malas gini kan. Nah, apa sih kesalahan Kia? Kenapa mereka tuh kayak nggak respon Kia gitu? Padahal Kia tuh udah ngeluarin se-excited. Jadi kamu suka nggak direspon? Iya, suka gak direspon. Ya kalau suka mah jalanin aja. Aduh. Suka nggak Iya. direspon? Pertama adalah audiens itu gimana kitanya. Oh gitu ya. Oke. Iya ya. Dan basic manusia itu sensitif loh. Kok bisa sensitif? Contoh, Kia tahu nggak orang yang tulus sama nggak tulus? Gak tahu. Misalnya orang yang ngemodus sama Oh orang yang iya, tulus. tahu. Karena beda gitu. Kalau Yes. misalnya yang modus kayak gimana dan yang tulus tuh beda gitu, ke hati juga gitu. Bener. Padahal cuman teks doang gitu ya di WA. Teks aja bisa kelihatan mana yang tulus, Iya. mana yang modus. Iya nggak? Apalagi ini ngomong. Langsung. Oh iya, paham. Nah sekarang gini, ketika Kia nyapa, Bener-bener. itu tuh formalitas yang harus Kia lakukan sebagai MC atau Kia tulus nyapa audiens? Oh iya, berarti yang harus dipertanyakan itu adalah ke diri sendiri lagi ya. Bahwa kalau misalnya kita bisa ngebuat para audiens itu tertarik itu ke kita, itu dari diri kita sendiri. Yes, kita dulu yang excited, kita dulu yang tertarik, dan kita dulu yang memang nyapa tuh beneran nyapa, nggak cuman part opening MC tuh harus sapa, harus ini, kemudian Iya. kita jalani hal itu, Iya. maka kosong. Semuanya gitu ya. Semuanya. Benar sih. Makanya kita ada satu sisi part yang ketika kita nge-MC, sudahkah rasa cinta dan hati kita ada di situ? Iya. Tulus gitu kepada audiens. Ketika semua. nyapa audiens gitu ya, ada yang cuman ini part ini pokoknya harus nyapa. Teman-teman apa kabar? Dengan kumaha teteh damang. Beda beda. loh. Bener-bener beda. Mana yang formalitas, mana yang tulus. Iya. Terus tadi Kia ngedengar gitu, teman-teman apa kabar? Itu kan beda banget ya intonasinya. Apakah ada kunci gitu ya dalam sebuah intonasi di public speaking, atau kita tuh flat-flat aja gitu? Oke, kalau kita lihat teorinya Profesor Albert Mehrabian, dia mengatakan bahwa ada beberapa part yang itu tuh bisa ngebuat audiens terpengaruh. Oh, iya. 38% itu orang akan sangat terpengaruh dengan pesan yang kita sampaikan, yang di dalamnya ada unsur vokalnya. Vokal tuh ada intonasi, Iya. tone suara. Tone suara. Maka suara itulah yang membuat antusias. Kalau kitanya antusias, 38% penelitian Profesor Albert Mehrabian itu teruji, orang terpengaruh dengan Intonasi dan ton suara sengaruh gitu ya? intonasi, tone suara, aksentuasi, artikulasi itu berpengaruh. Berpengaruh. Kalau intonasi itu contohnya gimana sih Kang? Pasti Betul. sahabat ya persis di rumah pada penasaran gitu Betul. ya. Kita sering dengar intonasi itu apa sih sebetulnya? Intonasi itu adalah naik turunnya nada. Oh, naik turunnya Oke, nada. oke. Jadi maka ketika misalkan dari awal nih saya akan sampaikan dan ngobrol seperti ini, kebayang nggak kamu boring Itu nggak? boring banget, kayak Boring pendengarnya banget. juga kayak gitu Iya, kan. jadi ya memang gimana ya, saya kayak gini sih seorangnya. iya. Kan nggak bisa Iya, gitu. nggak bisa. Setiap orang punya modal yang sama. Maka Betul. kenapa kalau misalnya tadi nyimak, kenapa Alan ngomongnya kayak gitu dan sebagainya? Intonasinya sudah terlatih, intonasi naik turunnya nada bersuara sehingga nanti akan ada namanya berirama. Berirama. Kata-kata gitu. Itu jadi ada misalkan intonasi kan naik turun bersuara ya, kayak wow asik banget, ih seru banget ya, ih Iya. seru banget ya, ih seru banget ya. Wah, sengaruh itu ya ternyata ya. Itu ngaruh banget kan, Ngaruh beda-beda. banget sih. Pasti Gitu. sahabat ya persis di rumah juga kayak mendengar langsung gitu dari kata-kata itu tuh si tone-nya juga beda kayak Bisa gitu, beda-beda. dan itu tuh langsung kayak beda juga gitu dari diri kitanya gitu ya respon. Betul. Jadi kalau kita antusias, maka audiens pun juga akan merasakan antusias itu. Ya, benar sih. Jadi untuk keantusiasan audiens itu dari situ. Mm-mm. Nah, kata antusias gitu ya, seberapa bisa kita kayak, apakah antusias itu bisa dijadikan sebuah keberhasilan gitu ya daripada seorang yang sedang berbicara di depan, atau Oke. enggak gitu? Kalau di prinsip ilmu komunikasi, bahwa sebetulnya baik kita antusiasnya atau pesan yang disampaikan, kan nanti akhirnya itu adalah outputnya. Output. Jadi feedbacknya, Feedback. audiensnya ngerti nggak? Iya sih, benar ya. Audiensnya paham nggak? Audiensnya bisa nggak? Kalau tatarannya 3 hal ini dapat, tugas seorang public speaker
itu cukup. sudah selesai, cukup. Yes. Kadang kan kalau misalnya mereka antusias juga belum tentu mereka dapat feedback gitu ya, belum tentu mereka paham juga sih ya. Atau dibalik, siapa tahu kitanya antusias, audiens biasa aja karena nggak ngerti. Jadi kayak kok masih sendiri sih gitu. Iya. Kayak serius antusias sendiri, audiensnya kayak apa sih? Gitu. Gak ngerti gini kan. Maka itu jadi bahwa pastikan antusias kita tuh nular. Iya. Si audiens Oh kita. iya, kayak tadi bener sih, kalau misalnya kita paham nggak paham, kayak contoh kita tuh ngedengerin orang yang lagi bahasa Inggris gitu ya, full di depan, kan dianya antusias. Iya. Kita apa gitu, kita nggak ngerti. Aduh itu teh naon gitu Iya, ya. berarti hal itu ya yang paling benar-benar urgent tuh kayak feedbacknya gitu. Betul. Jadi intonasi yang kita gunakan, kemudian juga pesan yang kita sampaikan itu tuh berdampak gak sih ke audiensnya? Audiensnya paham gak sih? Kalau minimal tatarannya audiens kita paham itu udah cukup kok. Nah, untuk membuat si audiens ini tertarik, antusias, mereka kemudian fun, maka itu perlu belajar lagi teknik-teknik khusus untuk membuat hal itu. Oh, teknik-teknik khususnya apa tuh? Nah, aduh, kasih tahu aja Pak. Kasih tahu banget tuh pastinya yang pada penasaran nih di rumah. Kan berbicara bahwa public speaking adalah sebuah seni berbicara, menyampaikan ide, pesan, gagasan agar audiensnya mengerti. Nah, bukan hanya membuat audiensnya mengerti, tapi ada sisi seninya. Oh, apa? Sisi seninya itu apa? Maka ada hal-hal yang membuat audiens itu dia akan tertarik perhatiannya dengan kita. Attention ya. Attention. Bisa di awal tuh dikasih ice breaking dulu tuh, iya. biar seru gitu kan. Ice breaking gitu ya. Ice breaking dulu bisa, kemudian bisa pakai pantun tuh. Oh ya, pantun juga bisa masuk. Pantun tuh hal yang simple banget ketika mungkin event itu adalah sekarang acara formal ya. Tapi kalau misalnya udah rektornya atau pejabatnya tiba-tiba ngomong pantun di depan. Iya, jalan-jalan ke Ciganitri. Cakep. Dan itu suasananya jadi cair. Iya gak? sih, benar-benar banget. Nggak formal banget gitu. Itu bisa dengan pantun gitu. Atau enggak dengan questioning gitu. Pertanyaan gitu. Pertanyaan kita ajak discuss audiens kita. Oh iya benar. Untuk apa tujuannya? Untuk apa tuh, Kak? Pertama adalah kita akan mengetahui sejauh mana pemahaman audiens kita. Oh iya, yang dari tadi apa yang kita feedback bahas. gitu ya. Yes. Iya, benar. Nyambung juga ya Gitu. ternyata. Jadi 3 hal ini aja. Pertama bisa dengan pantun, bisa dengan ice breaking, atau dengan discussion. Jadi di awal tuh ajak dulu mereka untuk tertarik dengan Untuk kita. masuk dulu gitu ya. Betul. Luar biasa sekali. Terus kayak gimana sih supaya menjadi public speaker yang baik gitu? Karena kita tuh kadang kan orang-orang pastinya juga beda gitu ya. Kayak aku jadi public speaker yang baik tuh yang emang bener-bener lancar banget, berbahasa gitu di depannya tanpa ada pacaletot gitu kalau kata bahasa Sundanya. Okay. Tapi sebenarnya kalau kita menghadapi kata pacaletot itu tuh gimana gitu? Contoh nih ya, Kang, kayak Kia tuh misalnya MC, terus Kia tuh ada pacaletotnya gitu di depan. Padahal kan itu lagi formal gitu ya. Nah, gimana sih, apa yang harus Kia lakuin gitu? Ya, setiap orang di situ tahu kok dengar kamu salah. Iya, nah dari Kamu situ tuh pacaran kayak tuh lagi enggak? down gini, langsung Iya. down gitu. Jadi yang aja kita bisa lakukan adalah mohon maaf, maksud kami Oh gitu. jelaskan kembali. Jelaskan kembali kayak diulang gitu ya. Ya, mohon maaf maksud kami bla 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 bla, pelanin. Ulang. Betul sih. Nah, maka ada sebuah ungkapan di dalam komunikasi itu, Anda naik tanpa persiapan, Anda turun tanpa penghormatan. Wah, keren banget, benar. Pacaletot kan? Maka ada tekniknya gimana cara untuk melatih yang namanya artikulasi supaya kita nggak pacaletot. Oh, gimana caranya kita melatih artikulasi itu? Ada 3 hal untuk melatih artikulasi. Gitu. Wah. Yang pertama adalah untuk melatih artikulasi itu karena kita harus tahu dulu nih, kita ngomong tuh pakai otot mana aja. Oh gitu. Iyalah. Oh, keren juga ya. Udah berotot semuanya. Berotot. Aderai. Oke. Terus sekarang Agung Hercules ya. Oh ya, Agung Hercules, benar. Nah, pertama kita harus tahu dulu bahwa struktur manusia berbicara itu banyak kan, mulai dari rahang, gitu kan, bibir, Iya. kemudian lidah dan mulut. Oh. Maka yang pertama itu bisa dilakukan facial exercise, latihan wajah dulu, terus senam wajah dulu. Gimana caranya namanya? Karena huruf vokal itu mewakili berbagai huruf, maka kita menggunakan huruf vokal. Contoh kayak gini: A, I, U, E, O. Oh, Lakukan itu senam wajah. 3 menit. 3 menit kayak gitu. Saya di jalan bisa gitu kalau misalnya dalam perjalanan Iya. A, I, U, E, O. Tapi jangan pernah dilakukan ketika nyupir motor. Kenapa?
A I U. Ini semuanya langsung ya. Debu, nyamuk. Semuanya masuk. Keselak. Apalagi kalau malam. Tapi kalau malam jangan ya. Jadi gunakan A I U E O. Tujuannya adalah untuk melatih otot-otot di wajah. Oh, di wajah. Kita A I U E O. Yang kedua adalah ada namanya lips drill. Oke, gimana tuh lips drill? Oke. Ya baik. Iya. Atau misalkan bocil-bocil kalau lagi main kan suka gitu. Gitu ya. Ini untuk melatih otot-otot lidah supaya tidak kaku. Tarik nafas, tiup, gitu. Nah, tips ini jangan pernah dilakukan ketika kamu pakai masker. Kenapa? Bunuh diri. Oh ya, semuanya kesini. Pantesan bocil lancar ya nangisnya. Bisa kayak gitu lancar. Nah, itu tuh untuk melatih si otot bibir kita. Oh gitu ya Kang. Nah, terus selanjutnya gimana Kang? Selanjutnya kita akan melatih lidah kita. Jadi kalau manusia berbicara pakai sinar X ya kelihatan. Iya. Lidah itu berperan hampir 99% untuk kita melafalkan hal. Jadi lidah itu berperan sangat begitu penting. Gitu. Makanya kalau kita lagi barusuh ya, iya, kita sariawan, kegigit misalkan sedikit gitu ya. Aja ya. Gitu ya. Kemudian kita bengkak, gimana ngobrol kita? Jadi sakit, terus juga agak cadel, iya nggak? Benar. Makanya mau berperan penting. Maka apa yang harus dilakukan untuk melatih lidah? Kita menggunakan namanya slip tongue. Jadi slip tongue itu si lidah kita tempelin ke atas, kalinya tempelin ke angin-angin, tapi kamu tuh ngomong ya kayak gini. Tapi yakin ini kamu pasti dengerin juga, pasti ngerti apa yang kamu ngomongin. Ngerti nggak nih sahabat versi? Ngerti. Jadi ini adalah tujuannya untuk si lidah kita tuh tertekan-tekan. Oh iya. Warming up dulu setelah dilepas itu nanti akan lebih lancar lagi. Oh itu juga ngaruh ya ternyata. Yes, itulah 3 cara untuk cara melatih artikulasi. Pertama apa? Yang dirahat facial exercise. Pakai olahraga exercise. Yang kedua, yang bibir lips drill gitu. Yang ketiga baru di lidah slip tongue. Jadi lidahnya tempel lagi supaya kita inilah cara melatih artikulasi. Jadi susah gitu ya. Juga ya, benar sekali. Berarti itu bisa bermanfaat banget gitu ya. Kalau misalnya kita lagi presentasi, mengaji. Oh, yang kayak gitu juga ya bisa sangat perlu ya. Jadi bukan hanya kayak ngomong di depan gitu, karena public speaking itu bukan cuma kayak MC doang ya ternyata ya. Jadi gini, core base-nya adalah komunikasi. Turunannya public speaking. Public speaking ini turunnya banyak lagi. For dakwah misalkan, for pidato, for presentation, for moderator, for MC. Itu banyak for-nya tuh. Tapi core-nya itu adalah di bawah payung public speaking. Modal public speaking-nya adalah ilmu komunikasi. Jadi rentetan ilmu komunikasi, public speaking, public speaking-nya for presentation, for pidato, for dakwah, for dakwah nanti bentuknya apa? Ada pidato, ada apa gitu ya, pidato, kemudian for MC, for moderator, for hosting, for announcing atau for apa? Iya benar. Tapi kita pengen ini ya, kayak semua orang juga kan tadi kita udah ngebahas nih ya public speaking dan yang lainnya, pasti juga ada pengalaman buruk. Nah, kita juga suka merasakan gitu ya pengalaman buruk itu. Nah, pengen tahu gitu pengalaman buruk apa yang Kang Alan pernah alami dalam berpublic speaking apapun itu, dan gimana sih Kang Alan mengatasi hal itu? Oke. Ada sebuah ungkapan bahwa di dalam ilmu komunikasi itu Anda naik tanpa persiapan, Anda turun tanpa penghormatan. Jadi waktu momen itu saya lagi ngisi seminar. Jadi saya juga salahnya adalah tidak menganalisis siapa audiens saya. Jadi di situ tuh kalau nggak salah ada salah satu udah senior sebetulnya, cuma dia lulusan dari kampus ternama. Dia komlud, dia kerja ke luar negeri, ya, kemudian dia jadi peserta seminar saya. Waktu itu udah dijelasin bahwa ini adalah materi basic, tapi saya akan lihat juga bagaimana audiensnya. Kalau misalnya ada beberapa hal yang memang sudah tidak perlu, saya skip bahasannya. Nah, itu waktu itu lagi ngajar tentang dunia public speaking. Jadi ada beberapa part yang saya pikir nih audiensnya udah oke, makanya saya lewatin, nggak saya bahas. Gitu. Itu kesalahan saya karena saya nggak analisis
Audiens terlebih dahulu. Iya, kalau udah analisis audiens kayaknya udah nggak perlu tampilin di slide, kayaknya udah langsung aja fokus ke kebutuhan mereka. Iya, betul. Salahnya saya adalah waktu itu saya nggak analisis, ketika pas dilihat random banget kan si audiensnya, ada 5 slide saya lewatin. Dilewat gitu ya, Saya lewat slide. tak, ya gitu. Saya bahas selanjutnya, tiba-tiba ada yang ngaco. Izin bertanya. Kang, kenapa yang tadi dilewatin? Yang 5 slide itu. Reasonnya menurut saya ini udah oke. Udah aman kok, udah paham. Ini tinggal kita akan bahas selanjutnya. Adapun juga kalau misalnya mau dibahas, nanti saya akan jelaskan kembali. Tapi saya akan fokus ke kebutuhan. Yang selanjutnya, emang 5 slide itu apa, Kang? 5 slide itu adalah basic tentang public speaking seperti itu. Basicnya saya lewatin. Langsung dilewat aja. Tiba-tiba izin, boleh dia berdiri, boleh saya sampaikan gak 5 slide itu. Oh, dianya bilang kayak gitu. Kalau kamu di posisi itu gimana? Kayak gak tau, aku nge-freeze aja deh kayaknya. Enggak sih, kayaknya mungkin aku ulangi pasti ya yang sebelumnya. Yang saya ulangi adalah, mangga boleh silakan Pak, saya kasih pointernya Ke dia? Dia jelasin lagi tuh 5 slide itu dengan detail banget waktu di depan. Kalau menurut kamu ada di posisi saya, gimana perasaannya? Perasaannya pasti kayak kalau merasa diri kayak ya Allah ternyata kayak gitu ini, kayak kaget aja gitu. Pasti dia bisa gitu ya, kayak ke depan, dan ternyata pasti bertanya-tanya kok dia bisa gitu kalau Kia ngelihat dia. Dan Kianya juga, kalau Kia di posisi Kang Alan pasti terpuruk sih. Kenapa terpuruk? Karena Kia ngerasa kayak dia lebih bisa gitu ke depan. Dan juga kalau misalnya Kia kalau di posisi itu, Kia juga pastinya juga kayak bingung kan, dan gak enak gitu. Apalagi kan kalau misalnya itu di mana, di seminar gitu ya. Kalau Kia gitu. Nah, yang tapi harus kalau dipahami bahwa gimana? Audiens saya itu adalah manusia. Iya sih. Makanya saya nggak pernah bilang bahwa lagi belajar public speaking, anggap aja itu kresek, anggap aja itu sapi, anggap aja monyet. Saya nggak pernah ngajarin hal itu. Kenapa coba? Kenapa tuh? Kalau dilihat seperti itu, audiens ikut ngerasain kan jadi saya. Iya. Yes, mereka ikut merasakan jadi saya kayak ada di posisi yang kayak merasa terpuruk, tadi kayak merasa awkward banget. Kayak ngerasa jatuh nih harga dirinya, karena itu dijelasin sama pesertanya gitu. Dan lain sebagainya. Kalau saya enggak. Gitu ya. Jadi waktu momen itu memang itu tidak akan pernah saya lupakan, cuman karena saya udah punya bekal, jadi saya tahu itu situasinya. Itu di record loh. Tapi itu bener-bener kayak emotional question banget gak sih? Yes. Kayak seseorang public speaker tuh yang paling utama tuh emotional question, bener gak sih? Menguasai diri kita sendiri. Kalau misalnya kita kayak ngerasa kayak langsung percaya diri kita ini down, dan emang bener pastinya juga sih audiens ngerasain gitu. Itu ngerasain. Jadi saya pikir bahwa saya langsung aktifkan survival saya di mindset saya untuk supaya saya nggak reaktif, saya nggak nyerang, saya nggak bereaktif, cuman saya bikin jadi build positif. Benar. Jadi yang saya lakukan adalah untuk diri saya nggak diomongin supaya emosi saya stabil. Jadi di dunia NLP itu ada namanya untuk kita bisa menguasai sudut pandang atau mindset kita. Gitu. Jadi dalam pikiran saya bahwa kayak naik damri. Gimana nih? Naik damri jauh dekat bayarannya sama. Oh iya. Jadi saya mikir, saya mau ngejelasin ini lengkap enggak atau dijelasin orang lain, bayaran saya akan tetap sama, tapi saya nggak capek ya nggak? Oh iya benar sih. Itu untuk diri saya, nggak saya ungkapin. Supaya tetap emosi saya stabil. Tenang. Itu selain mau dijelasin sama orang lain atau sama Alan, bayarannya tidak akan mengurangi amplop. Satu itu. Kedua adalah kemudian saya build positif bahwa biasanya orang-orang kayak gini orang pintar. Cuma memang kalau berbicara etika, dia memang tidak beretika, dan audiens paham itu. Cuman saya nggak mau situasinya jadi nggak enak. Akhirnya ketika beres menjelaskan, apa yang saya lakukan? Bapak Ibu boleh tepuk tangan dengan apresiasi. Saya apresiasi. Semua tepuk tangan, tapi hati mereka kecewa. Kenapa tuh? Ya kebayang aja ada situasi itu, terus tiba-tiba saya suruh tepuk tangan. Kebayang audiens yang kayak mereka tepuk, tapi kayak itu kan bad attitude. Iya nggak? Benar sih. Udah beres, langsung saya build positif. Saya sampaikan bahwa Bapak Ibu, akang teteh sekalian, di seminar kali ini bahwa ilmu tidak harus selalu dari saya.
Ya, benar. Kalau misalnya Bapak Ibu punya experience lebih, Disilahkan. saya silahkan, saya perkenalkan. Jadi pada kesempatan ini wawasan kita semua akan jadi bertambah, termasuk saya juga belajar sama Bapak Ibu. Keren Apa yang saya banget. sampaikan, Iya. kemudian apa yang tadi oleh Bapak Disampaikan. ilmunya jadi lengkap, Bu. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak. Be positif ya intinya. Semuanya mereka tahu kok. Ketika kita merasa terjatuh atau dijatuhkan atau dihinakan atau Iya. direndahkan dalam situasi seperti itu, Mereka ketika kita build positif, audiens akan tahu mana yang lebih bernilai, Dan mana yang lebih rendah, iya. mana yang lebih tinggi posisinya. Benar Kak. Gitu. Padahal itu usianya udah lebih dewasa dari saya. Masya Allah. Mungkin 20 tahun lebih dewasa. Dari Kang Alan. Berarti Karena kayak- dia levelnya udah dosen tuh. Oh ya udah dosen. Dia seperti Oh itu. my God. Tapi dengan sikapnya seperti itu, dia tidak mencerminkan kedewasaan dia dalam berpikir, gitu. Kedewasaan dia dalam bermental, Iya benar. gitu loh. Ya, makanya tadi ketika ada orang yang menertawakan Kita, seorang gitu. atlet itu tidak akan menertawakan orang yang baru mulai mau belajar Iya. berolahraga atau enggak. Ya keren. Makanya kan aku mempertanyakan, after itu, setelah acara itu, ada satu orang lagi bapak-bapak. Oh gitu. Gimana cara Nanyain, Kang? Kang Punten, ini direkam nggak acaranya? Kataku, iya direkam, karena biasanya untuk melihat bagaimana situasi dan untuk dokumentasi. Selalu ada yang dokumentasi. Bapak itu minta maaf, bukan orangnya, tapi Bapak yang ada itu? bapak-bapak yang lain. Minta maaf. Dia minta ke Kang maaf. Alan. Pak izin saya maaf, saya saudaranya yang tadi bertanya. Allahu Akbar. Aku pikir kenapa Pak harus minta maaf? Iya. Saya merasa nggak enak. Ya Allah. Kalau boleh saya izin rekaman ini direkam nggak? Rekamannya boleh minta dihapus nggak? Saya malu. Allahu Akbar. Merinding banget semua. Aku sampaikan boleh silakan Pak, karena itu bukan dokumentasi saya. Kalau dokumentasi saya pribadi saya akan hapus kok. Kalau itu ada permintaan Bapak, itu kataku yang adanya panitia boleh nanti bisa disampaikan ke panitia. Tapi buat saya aman kok Pak, saya nggak apa-apa. Adab dan ilmu itu ya langsung kayak. Benar. Poin penting. Itu menjadi sebuah pembelajaran buat saya. Pertama adalah someday kalau saya jadi seorang bicara atau seorang dosen, saya tidak akan pernah melakukan hal itu. Kenapa? Karena saya pun juga merasakan ada di posisi itu nggak enak. Iya. Cuman bedanya adalah karena saya udah latihan, karena saya udah belajar, banyak mentor di belakang saya yang ngajarin, maka ada di posisi itu saya bisa survive. Iya, Mengendalikan emosi kita itu yang paling sulit. Bener ya, ternyata ada mentor di balik itu semua dan emosi Kang Alan juga pastinya juga kan berproses ya, dan mentor-mentor Betul. itulah yang membuat Kang Alan menjadi yang sekarang. Betul. Jadi- Mentor favorit Kang Alan nih sekarang siapa nih? Betul ya, sekarang di jari sih. Di jari kenapa tuh? Di jari Kang Ari ini adalah seorang broadcaster. Broadcaster. Dia seorang public speaker, hebat, gitu ya. Hebat banget, Masya Allah. Beliau termasuk yang dia ngeh banget dengan dia peka dengan potensi seseorang. Oh gitu. Ketika dia peka dengan potensi seseorang, dia nggak pelit, dia mau Nggak pelit ilmu. membantu, Iya. dia mau mengembangkan, dia mau maksudnya membantu orang-orang yang potensinya besar. Maka aku belajar bersama Mas Ari, kemudian ada Mas Surya Krasnenda, kemudian banyak lagi ternyata dan guru-guru saya di belakang. Itu ngebuat saya akhirnya bisa grow up seperti sekarang. Maka yang harus dipahami kalau kita melihat bahwa di planet ini ada sebuah planet-planet yang berwarna-warni indah Iya. itu bukan karena planetnya bercahaya, Iya. tapi karena ada sinar matahari yang memantulkan cahaya itu ke planet. Masya Allah. Artinya bahwa kalau kita melihat diri seseorang grow up, diri seseorang berkembang pesat, itu bukan karena dari dirinya, tapi karena ada orang-orang di belakang yang terus membuat dia grow up. Yang ngebuat grow up itu dari belakang Yes. gitu. Bener ya, kayak tadi dari awal juga kita udah ngobrolin tentang bahwa lingkungan itu sengaruh itu. Lingkungan itu seluruh. Dan ternyata menjadi public speaker itu ternyata perlu proses juga, dan juga kita harus menikmati prosesnya, dan kita tuh jangan takut salah kayak tadi Kang Alan. Yang penting emotional question kita masih tetap baik dan Betul. tetap imbangi dan tetap harus jalan gitu ya, tetap di kayak di depan. Dan kayak yang terakhir gitu, kita itu harus mencari sosok yang menginspirasi kita. Betul, itu seperti teori love of attraction kalau Iya. kalau sekarang, bahwa kalau seseorang berpikiran positif, maka hal-hal positif itu akan menarik Akan kita. menarik kita. Nah, Iya. makanya gini, kenapa orang lingkungan, orang-orang pinter gitu ya, atau orang-orang yang cerdas, Iya. atau kata orang-orang sukses itu akan selalu dengan lingkungan orang-orang sukses. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh Kang? Itu sudah secara alamiahnya di dunia ini adalah ada hukum tarik menarik.
Kalau misalkan kitanya termasuk orang yang grow up, termasuk orang yang belajar, kita akan ditemukan dengan orang-orang pembelajar. Iya, pembelajar juga gitu. Yes. Kalau kitanya males, slow-slowan, maka kita akan dikumpulkan, ditarik oleh dengan orang-orang yang slow-slowan, malas-malasan. Dan syaratnya kalau kita ada ingin di lingkungan seperti itu, maka jadikanlah kita jadi seperti itu. Kalau kita ingin ada di lingkungan yang grow up, yang dia lebih positive vibes gitu ya, positive mindset, maka kitanya dulu yang positive mindset, maka semua Kita itu bakal akan menarik. ditarik. Maka kalau Kang Ari dulu bilang, saya pernah nanya, kenapa ya Kang ya, dulu cita-cita banget bisa mau sekolah di DJ Ari School yang saya tahu saya mahal, saya belum bisa bayar. Harganya gitu ya. Betul. Di sana. Sekarang saya di mentorin, sekarang saya di training yaitu secara private, itu secara khusus oleh Kang Ari karena saya trainer di DJ Ari, Di DJ Ari juga. Public Speaking School. Kang Ari bilang bahwa setiap orang punya frekuensinya masing-masing. Kalau saya kenal Alan dulu, mungkin Alan hanya akan jadi murid saya. Karena saya kenal Alan sekarang, makanya kita adalah partner kerja. Mas Ari bilang gitu. Jadi bahwa ketika kita ingin ada di level, kita ingin kenal dengan siapa, maka kita harus jadi siapa dulu. Siapa dulu, baru ini. Baru nanti orang akan kenal dengan traction kita. gitu ya semuanya. Betul. Jadi istilahnya ini kebalikan dari pansos. Orang suka yang pansos ya, panja sosial, kenal dengan siapa supaya kita naik. Kalau kita punya esensi yang sama, kita dulu yang naik. Ntar kalau sesama ketemu sama orang-orang yang udah oke, mereka akan sangat segan, kita pun juga segan. Iya. Maka kita kan jadi partner, bukan kamu fansnya Iya. saya, tapi kita adalah teman. Partner. Tapi ya Kang, tadi kan kita harus naik dulu gitu ya. Harus tentunya juga pansos ya, mau kita tuh media sosial gitu. Betul. Tapi kadang kita tuh ngerasa waktu kita mau ngeposting apa gitu dan yang lain sebagainya, tentu gitu ya tidak dapat dipungkiri, kita itu kadang selalu takut dengan respon dari luar. Tapi yang ditakutkan itu selalu gini kan, yang meskipun kita positif gitu ya, kayak aku tuh udah positif kayak pasti teman-teman aku semua yang followers aku gitu ya, kalau ngelihat aku seperti ini pasti mereka senang gitu. Tapi kadang juga selalu ada gitu yang memicu ngebuat negatif gitu ke diri kita. Padahal kan untuk pansos itu maksudnya tuh nggak semua negatif gitu ya. Waktu Kia pengen memposting sesuatu, tapi selalu ada gitu yang negatifnya tuh pikirannya gimana sih caranya, padahal kan itu perlu banget kan kata tadi juga. Yang pertama adalah niatnya perlu diluruskan. Apa sih itu? Barangkali kita posting karena kita ingin dipuji. Betul sekali. Maka luruskan niatnya. Ketika kita posting, mudah-mudahan postingan ini bisa menambah referensi untuk orang lain atau bisa mencerahkan untuk orang lain. Kalaupun tidak untuk orang lain, minimal saya posting ini karena saya ingin, karena saya bahagia, bukan buat orang lain. Kalau ekspektasinya kita ingin dipuji, betul. maka ketika ada yang mengkritisi, ada yang komen jelek, kita akan merasa sakit hati. Sakit hati. Karena tujuannya ingin dipuji. Tapi nggak kecapai, sakit hati kan? Iya, betul. Jadi kecewa. Betul. Maka postinglah, niatkan untuk kita berbagi, mudah-mudahan bisa menjadi referensi atau mungkin ada sisi nilai dakwahnya. Atau enggak, saya posting ini karena saya bahagia, karena saya ingin, bukan karena saya harus posting dan bukan karena ingin dipuji oleh orang. Posting lillahi ta'ala gitu. Jangan sampai jadi kalau misalnya kita udah meluruskan gitu ya teman-teman semua, jangan takut lagi gitu untuk berubah. Salah satunya berubah dari media sosial dulu juga ya tentunya. Posting aja. Posting aja, jadi jangan takut gitu ya. Karena dari situ tuh kita bisa ngebuat diri kita itu jadi low attraction juga gitu ya untuk orang-orang di luar sana. Dari postingan itulah apa yang kita posting orang tuh akan mulai lihat. Oh gitu. ternyata ini, ternyata ini. Ketika ada orang yang bisnis sesama, Bang kerja sama dong, aku punya sebuah lembaga training, aku butuh trainernya. Kan jadinya nyambung. Karena tahu gitu Kang Alan tuh orangnya itu. Contoh kayak Kang Alan ngeposting MC gitu ya. Tentunya juga kan orang kalau nyari attraction. MC, Nah gitu ya ternyata. Jadi sekarang yang harus diketahui bahwa sosial media itu menjadi sebuah etalase. Etalase tempat dagang tuh. Orang lain mau tahu kamu jualan durian dari mana kalau kamu nggak pernah nyimpan duriannya itu di etalase kamu. Maka kamu itu adalah apa yang akan kamu posting. Apa yang kamu posting itu adalah dirimu. Maka kita ingin dikenal apa, sesuaikan posting apa yang kita
share, yang itu memang diri kita banget. Luar biasa sekali. Iya. Banyak banget ya teman-teman, sahabat YAI Persis semuanya, ilmu-ilmu tentunya ya dari Kang Alan. Makasih banyak gitu, jazakallah. Sami-sami, amin. Mudah-mudahan bisa nambah referensi. Amin. Dan pengen dong buat Kang Alan gitu ya, buat teman-teman YAI Persis Bandung yang ada di rumah, pengen kasih kata-kata gitu supaya mereka tuh bisa grow gitu dan tidak malu lagi gitu. Kata-kata hari ini. Kata-kata tau. Jadi gini, apa ya? Jadi yang harus dipahami bahwa semua orang-orang profesional itu adalah orang-orang yang amatir pada masanya. Maka mari dari sekarang, hari ini kita habiskan masa jatah amatirnya biar bisa cepat profesionalnya. Nggak ada yang ujuk-ujuk keren kok. Nggak ada yang ujuk-ujuk, semua tuh instan. Apa yang diposting di sosial media itu adalah sesuatu hal yang mereka sembunyikan sisi lainnya. Maka yang kita fokus adalah yuk mulai belajar dari sekarang untuk tidak bersaing dengan orang lain. Titik start kita dengan orang lain itu beda. Maka fokusnya adalah yuk mulai dari diri kita menjadi lebih baik lagi dari diri kita yang sebelumnya. Fokusnya pada diri kita, bukan pada orang lain. Karena misalkan startnya Kia nih gitu ya, Kia karena basicnya ayahnya kaya gitu ya, dengan aku gitu ya yang anak yatim anak yatim ya tentu akan beda Ki. Aku tuh mau ikutan training ini, aku harus ngumpulin uangnya, aku harus kerja. Kia karena ayahnya kaya raya, Kia hanya tinggal daftar aja. Beda nggak titik startnya? Beda titik startnya. Beda titik startnya. Jadi kita nggak bisa untuk bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kita bisa lakukan adalah bandingkan diri kita dengan diri kita yang lalu. Iya, yang dulu. Kita mudah-mudahan bisa terus kembangkan diri kita yang lebih baik di yang akan datang. Jadi fokusnya bukan orang lain, tapi fokus ke diri sendiri. Jangan sering ngebanding-bandingin diri kita dengan diri orang lain. Betul. Karena titik start kita tentunya berbeda. Dan juga yang terakhir adalah bandingkanlah diri kita dengan diri yang Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami di YAI Persis Bandung. Ada sebuah ungkapan, jangan mengutuki dalam kegelapan, ambil lilin dan nyalakan. Saya Azkia Zahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.